warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Miranti Karima dengan NIM 23109142200040 dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Media sosial penyebab menurunnya kepercayaan diri pada individu. Apakah kalian tahu bahwa media sosial sangat berpengaruh terhadap penurunan rasa percaya diri seseorang? Di zaman yang serba modern ini, pengaruh globalisasi semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi pun kian berkembang setiap harinya. Berbagai inovasi dari penggunaan teknologi terus dihasilkan. Salah satunya di bidang teknologi komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia pun dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi ini. Salah satunya dengan kemunculan media sosial. Sejak lahirnya media sosial, manusia turut berbondong-bondong untuk menggunakannya. Tidak heran jika media sosial memberikan dampak yang besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Sedikit demi sedikit, kepercayaan diri seseorang mulai dipengaruhi oleh penggunaan media sosial. Keberanian dalam menggunakan media sosial merupakan salah satu bentuk dalam penumbuhan kepercayaan diri pada individu. Namun ternyata, di samping manfaat yang ada, penggunaan media sosial juga menimbulkan berbagai permasalahan. Banyak penelitian dan eksperimen yang menyebutkan keterkaitan antara penggunaan media sosial terhadap permasalahan diri seorang individu. Al-Aziz 2020 menjelaskan bahwa media sosial adalah media komunikasi virtual untuk berinteraksi sosial antara manusia yang mencakup pembuatan gagasan dan konten virtual sehingga dapat membagi dan bertukar informasi dengan orang banyak. Media sosial yang saat ini sedang populer seperti Instagram, TikTok, X, Facebook, dan masih banyak lagi. Di dalam aplikasi tersebut terdapat banyak sekali fitur yang membuat masing-masing aplikasi memiliki daya tarik tersendiri. Lalu, apakah arti dari kepercayaan diri itu? Hidayati dan Safira dalam Lauster 2012 menjelaskan bahwa kepercayaan diri adalah suatu perilaku atau keyakinan yang dimiliki individu dalam mengelola ketakutan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga ia dapat melakukan hal yang dia sukai, selalu bersikap tenang, tidak cemas dalam bertindak, bertanggung jawab atas segala yang ia lakukan, dan mampu mengenali kelebihan dan kekurangan yang dia miliki. Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa orang yang memiliki rasa percaya diri dapat menumbuhkan aura yang positif ke orang banyak, sehingga terbentuk pula lingkungan yang positif. Dengan memiliki rasa percaya diri, seorang individu akan mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya, tak terkecuali melalui media sosial. Intensitas penggunaan media sosial ditinjau berdasarkan banyaknya perhatian dan ketertarikan individu terhadap media sosial, durasi dan frekuensi yang dihabiskan, keterlibatan minat dan perasaan, serta kekuatan dan kedalaman dalam penggunaan media sosial. Menurut Al-Aziz 2020, terdapat teori yang mendasari penggunaan media sosial, yakni teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan. Teori ini menjelaskan bahwa keinginan untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan individu adalah dasar dari perilaku pengguna media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki hasrat untuk memuaskan kebutuhan bermedia sosialnya. Berdasarkan fakta yang ada, banyak dari pengguna media sosial yang takut tertinggal dalam mengikuti tren. Hasil penelitian dari Kanda dan Oktaviani 2023 terkait dampak penggunaan media sosial terhadap penurunan rasa percaya diri pada generasi Z di kota Cimahi menunjukkan bahwa alasan pertama Gen Z menggunakan media sosial karena mengikuti tren yang ada. Biasanya, mereka lebih peduli dengan kehidupan di dunia maya dibandingkan dengan kehidupan nyata. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya keinginan untuk diakui oleh orang lain. Keinginan untuk diakui inilah yang menyebabkan individu terus-menerus berusaha untuk memenuhi harapan orang banyak. Apabila tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat,
maka akan memunculkan turunnya rasa percaya diri pada seorang individu. Selain itu, konten-konten yang dibagikan di media sosial kerap kali berisi tentang kelebihan yang dimiliki oleh seorang individu, seperti pengalaman, pencapaian hidup, prestasi, kecantikan, kekayaan, ataupun momen-momen kebahagiaannya. Hal tersebut bernilai positif jika konten yang dibagikan dapat memotivasi seorang individu menjadi refleksi diri ataupun turut merasakan kebahagiaan orang lain. Namun, jika seorang individu tidak dapat meresap hal positif dari konten tersebut, maka yang didapatkan hanyalah rasa kebencian, rasa iri, dan kecemburuan sosial, sehingga akan terbentuk pribadi dengan rasa percaya diri yang rendah. Fenomena ini sering terjadi di masa sekarang, di mana seorang individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasannya cenderung akan membandingkan kelemahan yang dimilikinya dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Perbandingan ini tidak hanya sekedar masalah fisik, namun juga berkaitan dengan masalah mental. Jika seseorang terus menggunakan media sosial dalam waktu yang lama dan hanya melihat dari sisi negatifnya saja, maka akan memicu terjadinya perbandingan sosial yang akan berdampak pada turunnya rasa percaya diri seorang individu. Dampak yang ditimbulkan dari turunnya rasa percaya diri akibat bermedia sosial adalah dapat membuat individu membatasi diri dalam mengekspresikan dirinya ke orang banyak. Penurunan rasa percaya diri ini pun juga berimbas pada semakin berkurangnya interaksi sosial di lingkungan sekitar. Selain itu, munculnya perasaan menyalahkan diri sendiri, membandingkan diri, takut mencoba hal baru, sulit beradaptasi dengan perubahan yang ada, juga merupakan dampak dari penurunan rasa percaya diri akibat bermedia sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya tidak dapat dibiarkan. Setiap individu haruslah membuat benteng pertahanannya untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Hal yang bisa kita upayakan dalam mencegah dan mengatasi turunnya rasa percaya diri akibat bermedia sosial adalah dimulai dari diri sendiri. Dengan bijak menggunakan media sosial, memfilter hal-hal yang kurang baik, memanfaatkan media sosial untuk menambah pengetahuan, terus berpikir positif, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, serta berusaha untuk terus mengembangkan diri adalah langkah yang dapat dimulai. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai keterkaitan media sosial terhadap penurunan rasa percaya diri seorang individu. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan mampu menambah pengetahuan Anda mengenai dampak buruk dari media sosial. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.